البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Yang terakhir kita ambil adalah halaman yang ke-90 dari cetakan kitab yang kita baca. Halaman yang ke-90 bagian atas masih mengenai penjelasan at-tauhid, bahwasanya tauhid yang diinginkan atau tauhid inti adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, kedua-duanya masih mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah itu adalah tauhid yang inti, yang para nabi dan para rasul ketika berdakwah dimusuhi, bahkan dibunuh, bahkan juga disakiti sebabnya karena mendakwakan tauhid al-uluhiyah. Naam. Oleh karena itu sering kita dengar kalamnya para ulama yang menyatakan tauhidur rububiyah mustalzimun lit-tauhid al-uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Artinya kalau orang itu mentauhidkan rububiyah masih mengharuskan dia harus bertauhid dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Tapi orang ketika mentauhidkan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu dakwah para nabi dan para rasul pertama kali yang mereka dakwahkan adalah menyeru tauhid al-uluhiyah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallifu asabahullah bal innahum lam yunkiru illa ifradallahi bil ibadah wahdah la syarikalah. Bahkan mereka tidak mengingkari kecuali yang mereka ingkari adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi itu yang mereka ingkari. Mereka tidak mau kalau disuruh memurnikan hanya satu saja yang diibadahi. Pengennya mereka beribadah kepada Allah juga menyembah yang lainnya. Naam, menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah yang lainnya. Itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka marah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, seraya mereka marah dan juga tidak setuju. Naam, barakallahu fikum. Aja'alal alihata ilaha wahida. Naam, inna hadza la syai'un ujab. Artinya, apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Ini sungguh perkara yang mengherankan katanya. Allahu musta'an. Karena mereka tahu, paham bahwasanya tujuan tauhid uluhiyah itu menyatukan agar menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Oleh karena itu mereka enggak mau ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak mau. Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah harus meyakini di dalamnya dua rukun. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Kemudian an-nafyu maknanya apa? Naam, al-isbat penetapan, maksudnya meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan seluruh peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah ada dua rukun apa tadi? Apa? Tulis enggak? Nah, tulis ya. An-nafyu wal isbat. Dua rukun itu adalah an-nafyu wal isbat. Naam. Kemudian syaratnya ada berapa? 8 sebutkan.
Ikhlas. Jujur. Mutaba'ah. Itu lain lagi. Syarat la ilaha illallah ada 8 benar. Ikhlas, as-sidq kejujuran hati. Bismillah. Pantunnya masih ingat? Apa? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama muhabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zidan saminuha al-kufranu minka dunal ilahi Minka bima dunal ilahi minal awsan pada kulli. Na'am barakallahu fikum. Jadi syarat la ilaha illallah ada 8 ya, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. Artinya syarat la ilaha illallah itu ada 8. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat as-sidq kejujuran hati, kemudian kelima mahabbah rasa cinta, kemudian yang keenam inqiyad tunduk dan patuh, kemudian yang ketujuh al-qabul penerimaan menerima, kemudian yang kedelapan adalah al-kufru bit-taghut, yang kedelapan al-kufru bit-taghut meninggalkan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pantun ini nanti ditulis dihafalkan ya. Nah, sini sudah tertulis sama ditulis lagi atau nanti kasih tahu yang lainnya. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi syarat la ilaha illallah ada 8 tadi. Naam ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Nanti yang ingin nulis dan ingin menghafalnya bisa dilihat dalam 6 kitab ini juga, yaitu halaman berapa? Berapa? 42 ya. Halaman 42 ada, nanti tinggal ditulis itu dihafal. Na'am barakallahu fikum. Karena tujuan menghafal seperti ini, fungsinya biar mudah diingat. Karena kalau menghafal per kata kadang sulit, kadang susah, tapi kalau dalam bentuk pantun terus mudah, kemudian ada gambaran itu mudah dihafal. 8 tadi sebutkan Akhaba Novel. Ikhlas, ilmu, inqiyadu, kufur bit-taghut, yakin, Sudah tercatat semuanya kan? Lihat ke masalah satu aja. kufur bit-taghut, qabul, Qabul, yakin, mahabbah, ilmu. Udah 8 ya. Nah, barakallahu fikum. 8 tersebut syarat la ilaha illallah nanti dihafal semuanya. Antum sudah tercatat semuanya? Sebutkan. Ikhlas, ilmu, yakin, kejujuran hati, rasa cinta, tunduk, menerima dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Satu lagi? Sudah. Sudah. Nah, barakallahu fikum. 8 syarat tersebut dihafal. Nah, rukunnya tadi ada berapa? Abdurrahman. Rukunnya ada berapa tadi rukunnya? Ada berapa rukunnya tadi? Hah? 2. Apa itu? Apa? An-nafyu wal isbat. Nanti dikasih tahu. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu athabahullah wa ja'ala al-uluhiyyata khalisatan lahu mukhtasatan bihi wahdah. Dan na'am barakallahu fikum atau wa ja'ala al-uluhiyyati khalisatan lahu mukhtasatan bihi wahdah. Dan mereka juga mengingkari kalau untuk menjadikan uluhiyah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka mengingkari hal tersebut. Wa hum bi ibadatihim ma'allahi na'am ghairahu la yaksuduna ibtida'an ihanatallahi wal istighfaf bihi. Mereka beribadah atau mereka dengan ibadah mereka bersama Allah Subhanahu wa taala itu yang lainnya juga. Mereka tidak menginginkan permulaan ibadah mereka itu menghinakan Allah taala wal istighfaf bihi atau menganggap ringan atau meremehkan, bal hum bizamihim, bahkan dengan sangkaan mereka, perbuatan mereka tadi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala,
yaqsuduna ta'dhimallahi ta'ala wa ijlalih katanya. Tujuan mereka alasannya ingin mengagungkan Allah Ta'ala dan memuliakannya dengan cara menyembah yang lainnya, bayangkan itu. Allahul musta'an, tujuan yang tidak benar. An ya'buduhu mubasharatan biduni wasitatin fadilatin bainahum wa bainahu. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya ingin mereka itu ibadah langsung. Nah, mubasharatan secara langsung tanpa adanya perantara. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau enggak salah itu yang benar fasilah ya. Kalau enggak benar walalam ya. Wasitatun fasilatun, jadi itu titiknya keliru itu kalau salah itu. Nah, jadi pengennya mereka tuh ibadah langsung tanpa adanya perantara, tanpa adanya pemisah. Nah, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Tashfa' lahum indah, itu tujuan mereka. Alasan mereka seperti itu. Yang nanti bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubuhum ilaihi zulfa, dan agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Jadi mereka ketika menyembah orang saleh atau beribadah kepada para mayit yang sudah dikubur, yang menurut mereka para wali, itu tujuan mereka bagus tujuannya ya. Tujuannya itu katanya biar untuk mendekatkan diri kepada Allah katanya. Tujuannya agar mendapatkan syafaat. Namun yang seperti ini keadaannya keliru, paham ya? Kalau seandainya mau langsung saja. Enggak perlu pakai perantara. Karena jangan sampai Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk. Karena anggapan mereka itu presiden atau rais atau pemimpin, orang nggak bisa langsung ketemu langsung sama pemimpin rakyat sipil misalkan. Harus melalui apa? Perantara-perantara, ya kan? Melalui pejabatnya, menterinya baru dapat bisa sampai ke presiden. Jadi mereka anggap itu seakan-akan Allah Ta'ala seperti itu. Keliru. Bahkan kalau minta langsung. Kalau beribadah pun langsung, nggak perlu pakai perantara. Kita lihat alasan yang lainnya. Li'annahum mudnibun wa haqirun, alasannya dikarenakan mereka mudnibun banyak dosanya, wa haqirun rendah katanya, wala jahin lahum indah, dan mereka tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kami enggak punya kedudukan, kami orang kotor, banyak dosanya, dan kami ini orang rendahan. Jadi kalau minta langsung itu malu katanya. Ini kelihatannya bagus ya kelihatannya ya, tapi ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, memang banyak dosanya benar, ya kan? Tapi yang mereka inginkan kebatilan. Tujuannya biar diperbolehkan wasilah-wasilah tadi itu, perantara-perantara diibadahi selain Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kama annal malika min mulukid dunya la yus'al illa biwasitatil wuzara wal hijab wa nahwihim. Dipermisalkan akhirnya ujung-ujungnya seakan-akan mereka itu mempermisalkan Allah Ta'ala seperti raja. Keliru enggak ini? Keliru. Jelas keliru. Allah Ta'ala tidak ada satupun yang bisa menyetarai atau sepadan dengannya. Dalilnya mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih disamakan dengan raja. Kita lihat. Kama seperti halnya atau sebagaimana annal malika, bahwasanya seorang raja min mulukid dunya, dari penguasa-penguasa dunia, la yus'alu illa biwasitatil wuzara wal hijab wa nahwihim. Mereka tidak bisa diminta kecuali melalui perantara para menteri. Ya kan? Dipermisalkan kan? Kita misalnya rakyat sipil, misalnya langsung minta kepada presiden kita langsung, mungkin belum tentu direspon. Harus melalui para menteri dulu. Menteri perdagangan, menteri perhubungan, menteri apa gitu kan itu. Menteri keuangan, lewat seperti itu. Mereka mempermisalkan seperti itu. Kita harus melalui orang soleh katanya. Kita kalau langsung nggak bisa katanya. Kita malu, dosanya banyak. Harus melalui siapa? Orang-orang soleh katanya. Orang soleh atau orang yang sudah meninggal. Ini alasan mereka ya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fahum bizamihimul fasid, maka mereka dengan sangkaan mereka yang rusak, syabbahullah al-khaliqa al-'azima al-kamila min kulli wajhin bil makhluqil dha'ifi bil makhluqid dha'ifil faqirin naqisi min kulli wajhin. Secara tidak langsung ternyata mereka dengan sangkaan mereka yang rusak, mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang maha agung, yang sempurna di seluruh sisi, disamakan dengan makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, makhluk yang kurang dari seluruh sisi. Jadi makhluk itu ya barakallahu fikum, sekaya apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, masih kurang. Masih kurang kan? Masih kurang. Dalilnya mana? Naam, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid.
wahai segenap manusia, kalian semua itu fakir. Kalian semuanya itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala zat yang maha kaya dan tidak butuh pada kalian. Naam, zat yang maha kaya dan juga maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya butuh semuanya. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam, wa hadza tashbihun batilun fi ghayatil butlan wal fasad. Ini penyerupaan yang batil, yang berada di puncak kebatilan dan kerusakan. Wa man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Hati-hati. Dan barang siapa yang menyerupakan Allah taala dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Nah, boleh enggak menyerupakan Allah taala dengan makhluknya? Enggak boleh. Allah taala di mana, Abdurrahman? Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas arsy. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya mana? Apa? Dalilnya mana? Dalilnya mana, Abdurrahman? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Dalilnya. Allah Ta'ala di atas arsy, benar. Dalilnya mana? Apa? Mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu nanti dihafal ya. Satu pertanyaan dan satu jawaban. Paham ya? Allah Ta'ala di mana tadi? Arsy. Dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, barakallahu fikum. Santai aja, yang penting bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Jadi barang siapa yang menyerupakan Allah taala dan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Jangan sampai kita menyerupakan sedikit pun, jangan. Harus kita, nah, barakallahu fikum, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah taala dari seluruh sifat-sifat yang kurang. Wa madzaka illa min taswilis syaitan lahum. Dan tidaklah hal tersebut terjadi kecuali sebabnya karena apa? Karena rayuan dan bujukan syaitan yang terkutuk untuk mereka. Dan juga jerat-jerat jaring-jaring setan. Oleh karena itu kita dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Paham ya? Dalilnya? Benar. Tapi dalil yang nas, kita enggak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, jangan, karena setan itu ketika mengganggu memang dengan cara berlangkah-langkah, tidak satu langkah. Oleh karena itu terkadang orang diganggu dengan pintu dunia yang mempan, dibukakan pintu yang lainnya yang kira-kira dia mempan, terjerumus situ. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Wa illa, dan jika tidak, kata beliau, fa ainal burhan 'ala dzalik. Mana argumennya? Mana buktinya tentang perbuatan tersebut? Alasan yang apa? Yang sangat lemah. Na'am barakallahu fikum, alasan yang tidak punya hujjah sama sekali. Jadi bagaimana yang benar? Kalau beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui perantara? Langsung. Nah, kita memang benar banyak dosanya, berbuat kesalahan, kekeliruan, tapi kan harus apa? Ada yang namanya taubat. Dengan taubat itulah semoga dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau minta langsung. Paham ya? Kalau minta langsung. Dalilnya mana? Akhaban Naufal. Kalau minta langsung enggak? Langsung. Ayo. Nah, antum? Ayo. Naam, itu diantaranya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu diantaranya ya. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan semua doa yang berdoa kepadaku. Nah, namun yang nas adalah yang nas, apa yang nas? Apa? Ayo, na'am. Wa qala rabbukum ud'uni. Langsung ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Enggak ada berdoalah kalian dengan para wali, enggak ada. Paham ya? Enggak ada itu perantara-perantara itu, enggak ada, langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Jadi kalau kita minta kepada Allah taala langsung atau melalui para wali? Langsung atau melalui para wali? Melalui para wali atau langsung? Langsung ya. Nah, kalau berdoa langsung, minta langsung. Jangan melalui para wali. Nah, barakallahu fikum, dan juga jangan melalui orang-orang yang sudah meninggal. Karena kalau kita lihat ya, orang sebenarnya
Yang jauh dari ilmu mereka minta kepada mayit dan dikubur. Sebenarnya yang butuh itu kita butuh mayit atau mayit butuh kita sih? Sebenarnya mayit itu butuh kita. Butuh kita untuk mendoakannya. Kok malah kita butuh mayit? Iya enggak? Udah mati dikubur kok malah kita minta, "Wah, Mbah Fulan tolong dikasih kekayaan." Jangan. Paham ya? Justru mayit itu butuh kita. Butuh doa kita istilahnya gitu ya. Nah, bukan malah kita butuh sama mayitnya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kamu takut enggak mayit? Benar. Jangan, enggak boleh ya. Enggak boleh takut. Nah, Allahul musta'an. Enggak boleh walaupun dikit jangan, enggak usah takut. Paham ya? Nah, takut tabi'i enggak masalah. Misalkan dikejar harimau enggak masalah takut. Kalau mayit enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fayajibu 'alal muslimi, maka wajib atas seorang muslim an yata'allam dinah, untuk mempelajari agamanya, wa ya'rifut tauhid, dan wajib bagi dia mengenal tauhid, wa diddahu, dan lawan dari tauhid. Lawan tauhid apa lawannya? Tauhid lawannya apa? Lawan tauhid apa? Syirik. Lawan sunnah apa? Bid'ah. Seperti itu harus diketahui ya, kata beliau, dan wajib atas seorang muslim untuk mempelajari agamanya dan mengetahui tauhid serta lawannya itu syirik, ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang benar. Wa illa, jika tidak mau, faqad yaqa'u fi syirki wa huwa la yash'ur. Terkadang orang terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak merasa. Allahul musta'an. Faman dakhala fid din wa lam ya'rif haqiqatah, maka barang siapa yang masuk dalam agama ini kemudian tidak mengetahui hakikat agama Islam yang benar, au nasha'a fil Islam wa huwa la ya'riful jahiliyah wa syirka, atau dia tumbuh di dalam agama Islam namun dia tidak mengenal apa itu jahiliyah dan apa kesyirikan, fahuwa ala khatarin 'azim. Dia berada di atas apa? Bahaya yang sangat besar. Jadi upayakan tahu ya, apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Tujuannya agar kita tidak terjerumus. Naam. Khususan fi hadzal zaman al-muhaw, naam. Al-muhawwal al-mukhif. Naam. Artinya terkhususkan pada zaman yang penuh dengan kengerian dan juga menakutkan. Zaman fitnah maksudnya ya. Alladzi qalla fihimul ilm, yang ilmu mulai sedikit. Alladzi qalla fihi al-ilmun nafi', yang ilmu bermanfaat mulai sedikit. Wa katsura fihil ilmu ad-dar, dan banyak sekali ilmu yang berbahaya. Ilmu berbahaya seperti ilmu apa contohnya? Ilmu apa? Ilmu hitam. Ya benar, ilmu hitam maksudnya ilmu apa ya di antaranya? Ilmu apa ilmu hitam itu? Apa? Ilmu apa? Ilmu hitam itu maksudnya ilmunya warna hitam atau gimana? Ilmu sihir, na'am, ilmu perdukunan, ilmu apalagi itu semisal dengan itu. Perdukunan, ilmu sihir itu ilmu apa? Ilmu yang sesat itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi lebih baiknya kalau barakallahu fikum kita berhati-hati. Kita lihat sini, waqtalata fihil habil bin nabil, dan mulai bercampur baur. Nah, barakallahu fikum, intinya apa? Bercampur baur, orang yang istilahnya berilmu dan orang yang bodoh, orang yang tahu dan yang enggak tahu bercampur baur. Jadi harus butuh apa? Memang butuh penyaringan dan juga butuh ilmu untuk mengetahui dan memilah dan memilih. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya serta tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qissata dzatil anwat fi kashfi syubhat, dan tatkala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sebuah kisah Datu Anwat. Kisah Datu Anwat itu apa sih? Pernah dengar enggak antum? Apa itu? Sembahan. Dikit lagi. Datu Anwat apa ini maksudnya? Sebagaimana disebutkan kisahnya di dalam Kasyfus Syubhat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kisah Datu Anwat. Ingat enggak antum? Tentang pohon. Apa? Motong pohon? Tentang pohon. Ya pohon diapain? Ayo. Kalau pedangnya ditaruh situ jadi apa? Digantungkan maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, kisah mengenai segenap para sahabat yang baru-baru masuk Islam waktu itu. Berjalan di sebuah tempat, kemudian ketika barakallahu fikum di Yaumul Hunain itu ya. Yaumul Hunain, ketika berjalan di sebuah tempat melalui sebuah pohon yang pohon itu memiliki gantungan-gantungan. Gantungan-gantungan untuk menggantungkan pedang mereka, mencari berkah gitu. Akhirnya mereka langsung ngomong secara spontan, kaget. Nah, dalam artian tuh pengen lagi seperti dulu gitu loh.
ngomong, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum anwat." Wahai Rasulullah, bikinkanlah kami pohon yang ada gantungan-gantungan seperti mereka juga punya katanya. Nah, tujuannya untuk digantungkan apa? Pedang atau senjatanya untuk apa? Untuk mencari berkah. Nah, Rasulullah enggak mau. Allahu Akbar, marah Rasulullah. Naam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu kaum yang bodoh. Nah, barakallahu fikum, dalam artian jangan sampai justru berkata sebagaimana yang barakallahu fikum dikatakan kaum Nabi Musa kepada Musa. Nah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi kaum Nabi Musa alaihissalam waktu itu ngomong kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Artinya, tolong dibikinkan kami itu ilah sesembahan yang lain sebagaimana mereka juga punya sesembahan yang lain. Nah, dikiaskan. Nah, itu kisah Dzatu Anwat. Qala walakin hadhil qissah tufidu anna al-muslima balil alim qad yaqa'u fi anwa'in min asy-syirki la yadri anha fatufidu ta'allum wa taharruz wa ma'rifatu anna qaul al-jahil at-tauhid fahimna anna hadha min akbar al-jahl wa maqayidis syaitan. Artinya, akan tetapi kisah ini memberikan faedah bahwasanya seorang muslim atau bahkan orang alim terkadang bisa terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Ngeri sekali ini. Dan memberikan faedah bahwasanya mempelajari dan berlepas diri atau menjaga diri dan mengetahui ucapan orang bodoh. Perhatikan ucapan orang bodoh. At-tauhid fahimna, kalau cuma masalah tauhid sudah paham aku katanya. Kalau masalah tauhid kecil, paham katanya. Tapi dia enggak tahu apa itu syirik. Keliru enggak itu? Keliru, harus tahu tauhid dan lawannya. Tujuannya untuk mengetahui syirik itu biar enggak terjatuh gitu loh ya. Kata beliau, ucapan orang bodoh, at-tauhid fahimna katanya. Kalau cuma masalah tauhid dah paham. Ana hadza min akbaril jahli wa maqayidis syaitan. Ucapan seperti ini adalah kebodohan yang paling besar dan tipu daya setan. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Berkata juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin fi awakhir juz'il awal, di akhir-akhir juz pertama. Walakin al-amr kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan tapi perkaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dijuluki dengan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya benar Amirul Mukminin, tapi ada gelarnya. Apa? As-Siddiq? Umar bin Khattab? Siapa? Siapa? Antum? Siapa? Gelarnya, gelar. Antum? Pendek itu? Al-Faruq itu? Al-Faruq. Ayo, dengan pendek. Al-Faruq itu keliru. Paham ya? Al-Faruq. Paham ya? Digelar dengan Al-Faruq. Nah, karena memang Allah Ta'ala membedakan al-haq al-batil di antaranya dengan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafsin ya. Ayo, beliau mengatakan apa? Innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ngeri sekali kata beliau, sesungguhnya tali Islam ini atau ikatan keislaman ini akan apa? Akan terputuskan, akan hilang, tercabut sehelai demi sehelai. Paham ya? Nah, apabila ada orang yang tumbuh di dalam agama Islam, orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Jadi kita beragama Islam harus tahu jahiliyah juga, maksudnya tahu kesyirikan, tahu bid'ah. Bukan yang penting kan anak sudah paham masalah sunnah, yang penting tauhid sudah paham. Walaupun kami enggak tahu syirik, keliru. Harus tahu tauhid, tahu syirik, tahu sunnah, tahu bid'ah. Paham ya? Kemudian tahu sunni, tahu salafi, tahu hizbi, harus tahu agar orang itu bisa apa? Memilah dan memilih. Paham ya? Menyaring. Barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa hadza li'annahu idza lam ya'rifil jahiliyata wasyirka wa ma 'abahu al-Qur'an wa dhammah. Artinya maksud beliau yang seperti ini dikarenakan apabila orang itu tidak mengetahui jahiliyah dan tidak mengenal kesyirikan dan apa yang dicaci atau dicatat oleh Al-Qur'an dan dicela dalam Al-Qur'an, waqa'a fihi wa aqarrahu, dikhawatirkan dia sungguh akan terjatuh di dalamnya dan akan mengakui wada'ilaih dan juga akan mendakwahkan kepada barakallahu fikum jahiliyah dan kesyirikan tersebut wa hasanah, dan akan menganggap bagus. Wa huwa la ya'rif, dalam keadaan dia tidak tahu annahu huwal ladzi kana 'alaihi al-jahiliyah, padahal perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, au nadhiruhu, atau yang semisalnya, au syarrun minhu, atau bahkan lebih jelek darinya, au duna, atau di bawahnya. Yang jelas mengetahui kebaikan harus juga mengetahui
kejelekan. Mengetahui sunnah harus juga mengetahui hizbiyah, harus tahu. Nah, biar kita enggak terjerumus. Paham ya? Jadi kita ahlus sunnah harus tahu juga ahlul bid'ah wad dalal. Seperti itu. Tahu tauhid, tahu juga syirik. Tahu sunnah, tahu bid'ah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Tahu jalan yang halus juga harus mengetahui jalan yang apa? Yang kasar, yang tidak bagus. Oh, yang jelek istilahnya gitu ya. Nah, tujuannya agar berhati-hati tujuannya. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya, nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ketika beliau mensyarah sebagian rasailnya, beliau mengatakan apa? Nam fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat, kata beliau. Bal budda an ya'rifal haqqa wal batil. Tidak cukup manusia itu mengenal kebenaran saja. Bahkan harus dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Mengetahui kebenaran dalam rangka untuk apa? Dia itu mengikutinya, dan mengenal kejelekan dalam rangka agar dia bisa menjauh dan berhati-hati darinya. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir kita lihat sini. Fayanqudu bidzalika ural Islam an qalbih, maka akan terlepaskan, terluputkan, na'am, hilang ikatan keislaman dari hatinya. Wa ya'udul ma'ruf munkaran wal na'am wa ya'udu al ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan. Akhirnya dia pun akan, na'am barakallahu fikum, menilai yang ma'ruf itu munkar dan yang munkar itu ma'ruf. Wal bid'ah sunnah wa sunnah bid'ah. Dia akan menganggap bid'ah itu sunnah dan yang sunnah itu adalah bid'ah. Wa yukaffar ar-rajul bi mahdil iman wa tajridit tauhid. Dan kata beliau, terkadang seseorang bisa dikafirkan dengan semata-mata keimanan saja dan mengkosongkan dari tauhid. Nah, maksudnya mengkosongkan dari tauhid, tidak bertauhid sama sekali. Wa yubadda' bi tajridi mutaba'atir rasul. Dan terkadang orang pun dikatakan mubtadi' dengan mengkosongkan, tidak mau mengikuti Rasul SAW. Wa mufaraqatil ahwa wal bid'ah. Na'am barakallahu fikum. Dan na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Dan tidak apa? Na'am, tidak memisahkan diri dari ahlul ahwa wal bid'ah. Na'am. Wa man lahu basiratu qalbi, na'am wa man lahu basiratin wa man lahu basiratun wa qalbun hayyun. Barang siapa yang memiliki ilmu dan juga hati maka hidup. Yara dzalika iyanan, dia akan apa? Akan melihat dalam keadaan dengan mata kepala sendiri. Wallahu musta'an. Intinya, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi mengetahui bid'ah itu penting dan mengetahui sunnah juga penting, mengetahui hak juga penting, mengetahui batil juga penting. Tujuannya apa? Agar bisa mengetahui mana hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Barakallahu fikum. Nasihat yang sangat bagus dari Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nasrullah salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.